laporan dan pertanggungjawaban. Laporan didefinisikan sebagai komunikasi secara objektif dan sistematis tentang realita yang terjadi di lapangan dalam rangka mewujudkan target dan objek institusi yang sudah dirumuskan dan ditentukan sebelumnya, baik secara lisan maupun tulisan, dengan jangka waktu tertentu sesuai aturan-aturan yang berlaku. Deskripsi laporan yang pertama dalam kategori laporan ada dua, yaitu secara formal, yaitu sesuai ketentuan yang berlaku dan diberikan dengan penyampaian secara resmi, logis, etis, dan realistis. Sedangkan informal, yaitu penyajian laporan sesuai ketentuan yang berlaku dan diberikan dengan penyampaian secara logis, etis, dan realistis sesuai dengan format dan struktur yang sudah dibakukan dalam suatu institusi tentang peristiwa yang tidak resmi. Yang kedua, laporan tentang persoalan dasar yang dijadikan sebagai pelaporan tentang hal tertentu, yaitu finansial, accounting, engineering, marketing, production, manajemen, dan report. Dan yang ketiga, laporan dari segi fungsi ada tiga, yaitu informative report, examinative report, and analytical report. Dan yang keempat, laporan dari segi waktu pelaporannya ada dua, yaitu periodic report dan special report. Yang kelima, laporan dari segi wewenang ada dua laporan, yaitu public report dan private report. Dan yang keenam, laporan dari segi relasi antara penyusunan dengan membaca, yaitu free report, professional report, dan administrative report. Yang ketujuh, laporan lahiriah, yaitu ada 4, meliputi memorandum report, letter report, short report, dan long report. Adapun laporan-laporan lain ada 3, yaitu development report, validation report, dan recommendation report. Selanjutnya ada pertanggungjawaban. Ruang lingkup pertanggungjawaban meliputi fiscal accountability atau akuntabilitas fiskal, yang kedua law accountability atau akuntabilitas hukum, yang ketiga program accountability atau akuntabilitas program, yang keempat proses accountability atau proses accountability, 5 performance accountability. Karakteristik pertanggungjawaban, yang pertama relevansi, kedua tepat waktu, ketiga dapat dipercaya, yang keempat mudah untuk dipahami, kelima dapat diverifikasi, keenam lengkap, 7 netral, 8 padat, dan konsisten. Ada pula prinsip pertanggungjawaban, yaitu pertama responsibility center, memberikan suatu pertanggungjawaban terhadap hasil kerja dalam pencapaian target. Yang kedua exception principle, melakukan suatu laporan sebagai pertanggungjawaban terhadap hal yang dikira penting dalam suatu institusi untuk memudahkan dalam penentuan kebijakan. Ketiga, conclusion principle, mendeskripsikan situasi dalam pengimplementasian program yang dilakukan dengan suatu instansi lain. Yang keempat, accountable principle, mempertanggungjawabkan terkait hal yang menonjol dalam suatu institusi, baik dari segi kesuksesan ataupun kegagalan. Yang kelima, use principle, pertanggungjawaban terhadap hasil kinerja dapat memberikan suatu manfaat lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Komponen laporan sebagai pertanggungjawaban, yang pertama menyampaikan suatu kondisi yang strategis dari suatu institusi terkait hal yang urgen dan unik. Yang kedua, pencantuman visi, misi, objek institusi dalam pencapaian tujuan dan target. Ketiga, menyampaikan rencana strategi dalam pelaksanaan suatu program yang sesuai dengan visi, misi, target, objek, kelebihan, kelemahan, potensi, dan ancaman. Yang keempat, pertanggungjawaban hasil kerja yang meliputi pendeskripsian indikator hasil kerja, mengukur hasil kerja dengan standar yang ditetapkan, mengevaluasi hasil kerja agar dapat ditingkatkan, menyajikan informasi hasil kerja yang telah dilakukan, menyimpulkan hasil evaluasi, menginformasikan terkait pendanaan pada setiap kegiatan, serta mendeskripsikan solusi terkuat masalah-masalah yang dihadapi. Mungkin sekian video mengenai laporan dan pertanggungjawaban pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.